Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wainingsih, NIM 204029, jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sama-sama kita ketahui bahwa administrasi merupakan kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Jika dihubungkan dengan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, dapat diartikan bahwa administrasi merupakan upaya dalam peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sebelumnya, kita membahas terlebih dahulu tentang pendidik. Di Indonesia sendiri, pendidik lebih dikenal sebagai pengajar atau tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 31 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbing dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik memiliki sebutan lain yaitu guru, dosen, konselor, dan pamong. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 31 mengatakan bahwa tenaga kependidikan merupakan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi di dalam penyelenggaraan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya yaitu wakil-wakil kepala tata usaha, laboran yaitu petugas khusus yang bertanggung jawab dalam alat-alat dan bahan di laboratorium, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan, atau penjaga sekolah. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat membedakan mana yang pendidik dan mana tenaga kependidikan. Contohnya di suatu sekolah. Yang menjadi pendidik adalah guru dan yang berperan sebagai tenaga kependidikan adalah kepala sekolah, guru TU, wakil kepala, dan termasuk pada pustakawan ataupun penjaga sekolah. Setelah kita mengetahui makna pendidik dan tenaga kependidikan, tentunya kita mengetahui bagaimana proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi informasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. B. Pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. C. Seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu penyaringan administratif dan ujian atau riset. 2. Penempatan.
Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. 3. Orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu A. Gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru, dalam hal ini guru pegawai negeri sipil, akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. B. Tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tapi, boleh juga dalam alokasi APBD, namun sampai tahun 2011 ini pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan APBD kabupaten atau kota. C. Penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di instansi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Yazidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang D yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.